Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kuliah di mata kuliah pemerintah desa, melanjutkan pertemuan dari ke-8 dan 9 ini terkait dengan urusan tata kelola pemerintah desa. Ya. Hari ini kita berbicara tentang model kelembagaan pemerintahan desa di Indonesia. Mungkin dulu saya pernah share dari pemikiran dari Prof. Nurholis terkait dengan sistem pemerintah Indonesia. Ya, itu berbicara sistem, tetapi bukan juga berpengaruh pada kelembagaan yang ada. Nah, ini tadi kalau ada yang mau mempresentasikan desanya, mungkin bisa kita ulas tentang itu. Artinya kita bisa tahu model-model pemerintah desa itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah pemerintah desa di Indonesia, ini umumnya bahwa kumpulan dari berbagai beragam budaya, mereka itu mempunyai sistem ketatanegaraan. Mungkin di awal juga saya sampaikan bahwa desa itu seperti apa, atau munculnya istilah desa itu dari mana. Tapi kita hari ini berbicara tentang kelembagaan, struktur organisasi. Ya mungkin sering saya sampaikan, sering saya kutip bahwa sistem pemerintah desa sekarang itu menggunakan sistem yang mungkin diadopsi dari pemerintahan Jepang. Yang dulu sebenarnya menurut pemahaman kita bahwa desa sebelum atau pra kemerdekaan itu mempunyai sistem yang tradisional. Jadi setiap desa itu punya struktur masing-masing. Jadi ada istilah kami tuo, ada istilah bayan, care. Itu saya yakin di desa Anda masih ada yang menyebut seperti itu gitu ya. Jadi Pak Bayan, Pak Kaur. Nah, kalau sekarang kan istilahnya kaur, kasih, kepala urusan. Nah, itu. Kalau sekarang mungkin ya sudah disesuaikan dengan struktur dan undang-undang regulasi yang ada. Tapi sebenarnya di desa, di negara-negara kita itu punya sistem sendiri. Kenapa disebut kami tuo? Kepala desa itu harus seperti apa? Itu kan sesuai dengan adat istiadat desa. Makanya di regulasi pertama undang-undang desa itu menyatakan bahwa pengertian daripada desa itu adalah tidak jauh dari adat istiadat yang ada di desanya masing-masing. Artinya sistem itu tidak dilebur, sistem itu tidak dihilangkan, tetapi dikuatkan dengan undang-undang dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan. Jadi dulu itu nggak ada istilahnya kaur atau sekretaris desa, ada perangkat desa. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau kita baca dari sejarah bahwa sistem di negara kita pra kemerdekaan itu ada namanya sistem adat. Bahwa desa di Indonesia itu menganut sistem adat yang memiliki struktur pemerintahnya berdasarkan hukum adat setempat. Makanya istilah penyebutan kepala desa itu juga disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Di Jawa nyebutnya apa, di Bali nyebutnya apa, di Sumatera nyebutnya apa. Makanya ada istilah kepala desa, ada lurah, ada kami tuo atau apa. Artinya orang yang menjadi pemimpin di lokasi itu atau di desa tersebut. Makanya ada istilah desa adat. Ada sistem adat, ada sistem kolonial. Nah, tadi yang sampai seperti Jepang tadi, bahwa penjajahan Belanda itu membawa dampak besar terhadap pemerintahan desa, bahwa Belanda membentuk sistem pemerintah desa terstruktur, terpusat dengan istilah kepala desa ditunjuk pemerintah kolonial, sistem tujuan untuk memudahkan kontrol eksplorasi sumber daya alam. Nah, kalau di kolonial Belanda itu ada istilah demang, ya, ada istilah-istilah Belanda itu, ada utusan yang itu memang benar-benar ditunjuk oleh penjajah Belanda. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi. Kalau bahasa sekarang itu sebagai corporate, jadi desa itu sebagai agen pembangunan, bukan pemerintah itu. Padahal kalau kita bercerita bahwa pemerintah desa adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pemerintah. Pusat ya kebijakan apa yang merasakan
dampak ketika pelaksanaan itu adalah pemerintah desa. Makanya desa itu sebagai ujung tombak. Kalau desanya maju, ya negaranya maju. Makanya ada inovasi dari pemerintahan dari masa ke masa itu terkait dengan struktur organisasi pemerintahan itu. Nah, di zaman Belanda itu digunakan untuk mengkontrol, jadi untuk bagaimana untuk memuluskan tujuan daripada penjajahan itu dinamakan sistem ekonomi. Kemudian juga ada keragaman sistem. Jadi perlu yang dicatat sini adalah pemerintah di masa pra kemerdekaan ini beragam. Tidak ada satu model tunggal yang di seluruh Indonesia, tapi bervariasi sesuai dengan kekayaan dan sejarah bangsa atau kearifan lokal yang ada. Nah, kemudian ada masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Ada istilah sentralisasi, ada birokrasi baru. Di pasca kemerdekaan itu pada undang-undang tahun desa tahun 50-an itu sudah ada undang-undang desa bahwa desa itu sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah menurut ketatanegaraan. Makanya ada istilah pemerintah itu ada pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Maka di sini jadi itu ya. Jadi kesimpulan itu. Nah, kalau kita bicara ulang lagi bahwa terkait dengan regulasi yang ada, coba Anda lihat. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur pemerintah desa. Ini menegaskan sentralisasi pengawasan pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Jadi dulu itu perangkat desa itu pengangkatannya yang paling ramai dan banyak dibicarakan itu terkait dengan masa kerja. Jadi kalau pengatur 75 ini berdasarkan usia ya. Arti koyok PNS. Makanya keunikan daripada pemerintah desa itu dia bukan PNS tapi undang-undangnya seperti koyok PNS. Jadi dia menjadi bayan, menjadi sekretaris desa, jadi carik. Lurah bisa berganti-ganti sesuai protesasi 5 tahun, ada 7 tahun. Tapi sekdes kan tetap. Karena usia nunggu 55 tahun atau bisa juga 60 tahun baru pensiun. Lurah wis ganti ping 5 carike pancet. Kan ngono. Wis kok desamu piye? Mangkok sampeyan iso nyampekno iso ceritanya. Kalau misalnya berdasarkan pengangkatan 2009 berarti cari berdasar pensiunnya berhentinya berdasarkan usia. Nah nek cari berdasarkan undang-undang yang terbaru yo ono sing 15 tahun, ada yang itu. Kalau undang-undang 79 bisa juga 15 tahun. Kalau yang baru sekarang bisa juga kembali lagi ke usia seperti anggota aturan ASN dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 22 tahun 99 ini juga pasca reformasi babak baru bahwa desa itu punya otonomi yang lebih luas. Artinya selama kita di Orde Baru itu seakan-akan desa itu sebagai corongnya pemerintah pusat. Jadi pengendaliannya itu walaupun memang secara struktural iya, tetapi desa itu kan macam-macam ya. Kemudian dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan tahun 2004 ini juga akan berpengaruh juga terkait dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Itu mulai ada pergantian. Biyen niku ono istilahnya apa ya belanja desa. Masyarakat kan iuran belanja desa. Iki coba, sampean yo desa sampean ono enggak iku? Oh wis ono Pak. Sing ono iku pajak PBB, dulu itu ada rapat gogol. Zaman dulu karena enggak begitu banyak bantuan dari pusat, wong desa ku urunan rek. Ganjaran yang digarap oleh kepala desa itu asalnya urunan dari warga. Sehingga dikumpulkan sebagai operasional pengelolaan atau pemerintah desa itu. Sehingga lurah itu ganjarannya 5 hektar, 10 hektar, bayan itu sistem penggajiannya itu berawal dari situ. Nah itu nek sampeyan ceritakan ono itu. Coba Anda gali. Pendapatan Asipa desa itu dari mana saja misalnya. Oh Pak Lurah niku lurah Tambak Sari ganjarannya kathah Pak. Gangsal hektar. Belum bawa 5 dusun, berapa dusun kok banyak gitu.
Kalau desanya semakin besar, ya biasanya ganjarannya semakin besar. Nah, ini kalau tadi ada soal itu. Nah, ini ya, jadi terus dan terus berkembang. Kemudian kalau kita lihat kelembagaan di era Undang-Undang 99, bahwa memang Undang-Undang 9 ini kan pasca reformasi, jadi banyak perubahan. Artinya apa? Dulu yang istilahnya LMD, Lembaga Masyarakat Desa, itu sekarang diganti menjadi BPD, fungsi legislatif. Nanti koyok DPR, bisa memberhentikan perangkat desa, bisa memberhentikan kepala desa waktu itu. Loh, keren kan? Padahal kan bayarannya. Tetapi otoritasnya koyok DPRD. Tapi kan apakah bisa desa seperti itu? Yo umek rek. Kebetulan di tahun 99 ini saya melakukan riset skripsi saya tentang itu, terkait dengan otonomi, peran pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi desa. Itu skripsi saya menulis tentang. Saya dulu risetnya di pemerintah Kecamatan Puri, desa. Setahun saya riset tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi desa itu. Jadi kewenangan-kewenangan yang dilakukan pemerintah desa itu apa saja, mulai dari kelembagaannya, program pembangunannya, keuangannya, kemasyarakatannya, itu seperti apa. Jadi kita terus bisa melihat bahwa perkembangan sekarang itu mungkin bisa jadi. Jangan sampai nek awakmu ngomong teko aku yo teori tok akhire. Nek sampean cerita kan iso update ngono lho ya. Jadi jangan sampai saya berharap sampai mahasiswa pemerintahan itu nggak ngerti pemerintahan yang paling dekat dengan fisikmu, dengan keluargamu, lingkunganmu. Ngono lho. Kamu nggak ngerti Jakarta, nggak ngerti Surabaya, tapi minimal ngerti lah desanya. Yang tempat Anda dilahirkan di sini. Apalagi ya minimal paling enggak kan Pak Polo ngerti nek sampai niku kuliah jurusan pemerintahan. Nek pemerintahan enggak bener apa ono pemerintahan desa. Coba meneh ono peluang rekrutmen kaur sing daftar piro. Misal daftar gratis wis. Sudah terwakil ya. Kenapa nek jadi pemerintahan itu gak bener? Jadi kepala desa royoan. Padahal ya soro ya. Jadi pejabat desa itu ya era sekarang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nek dulu sebelum ada media sosial dengan kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang, desa itu sembusiin. Dulu itu nggak ada media sosial, tapi mulut dari mulut, ketok tular, wanter, gosipnya itu cepet. Nek saiki kan media sosial gampang, ada foto, cerita. Dulu kalau media sosial, kalau HP, desa sudah merasakan itu. Misalnya lurah kok gonceng cewek ngono ya, wah wes langsung berber lurah iki lho, perlu lurah. Yo niku wis dadi omongane rasa-rasane wong sak desa rek. Ono sing trimo, ono sing gak trimo, ono sing gak trimo, turunkan saja kepala desa itu. Wow. Ono sing gak wani meneng ae. Oleh apa masalah apa bolone dhewe. Omane nek tonggo niku lho mending budal kaji misalnya. Kok kapan nyambut yo warisan sing teko kono. Lah ngene iku. Wong itu kok gampang tuh pada nonton dia nyambut gawe gosip-gosip seperti itu tanpa media sosial di teknologi di desa sudah bisa nyampe kan. Misalnya Noni kulo ate dipek mantu anake Pak Camat. Iku wis umek sak desa yo. Anake Pak Camat sing ndi? Lho iku sing dinas kok gene. Mau kota Makassar lho. Lho kok iso? Iku masyarakat wis seru ya. Ya iku mungkin pertemuan warga entah itu di gardu, entah itu di musola, entah itu di
warung atau nonggo itu kan sebelum ada media sosial, gak ada foto, gak ada ngecat, dengar langsung dari gosip ke gosip. Ngomong, "Hei iku lho, lurah lho, mau rek ganjarane disewakno kono lho." Langsung rek. Kalau ganjaran konten itu dijual, maksudnya lurah yang dijual boleh tak? Boleh, ada aturannya. Bukan jual tahunan. Loh, ya boleh rek. Kalau disewakan misalnya masa kerjanya, biasanya di desa itu ada peraturan. Makanya sampe ngene kok rek kok dikandani. Jadi ada sebagian kasus yang tanah kas lu, tanah kas kok didol. Ya mungkin ada kesepakatan. Nah, misalnya masa kerjanya 5 tahun, kemudian sawai ganjaran disewakno 3 tahun juga masalah. Gak masalah. Tapi nek dijual bebas, sertifikat gak ono, sertifikat hijau. Wong kene desa ten TKD. Tapi kasusnya tidak hanya seperti itu, kayak di Gedek gitu. Tukar guling gitu. Jadi tanah kas desa itu karena ada pembuatan jalan tol akhirnya dipindahkan, digantekno, dibelikan lagi di daerah lain. Ada seperti itu. Kalau di desa saya tanah kas desa digawe bangunan. Di tanah kas desa digawe sekolahan. Ada digawe fasilitas umum dan sebagainya. Nah, TKD macam-macam. Itu sampean belanja di desa sampean kan harus paham. Makanya kemarin saya sampaikan, semakin banyak yang Anda ketahui di desa sampean, semakin banyak ilmu yang Anda, dan banyak nanti ketika sampean jadi sarjana si jerek ambek liyane sing kuliah ambek gak itu. Makanya nanti ketika ada peluang di desa, sekarang aja banyak desa-desa yang gelabakan mencari kader. Kok sekarang menjadi pengurus Koperasi Merah Putih, kok wangilan golek wong gelem terjun nang desa nek gak ngerti urusane desa. Alasan wah nggo desa kan bayarane. Tapi kan nduk desa kok hanya ngejar bayaran rek. Barokah, ya kok barokah, manfaate. Kos sosial, tabungan sosial kita. Sampeyan nek apik nang desa, misale kalian di ono sinakono, aku lho kudu dikenalan arek jagalan misale. Jenenge sapa? Kuwi oh iya aku ngerti. Coba tak telepono arek kono, koncone. Arek iki ngene-ngene lho. Investasi kalau kamu baik di masyarakat, di desa, masyarakat bilang baik juga. Dan Anda mendapat rekomendasi, oh gak mungkin nih kalian itu nakal, gak mungkin arek itu nglakoni ini karena dia di desa seperti ini. Saya tahu kesiadaannya. Itu investasi sosial yang tabungan sosialnya. Misalnya contoh ya, yang bukan sombong ini. Saya dulu ditugaskan di Pasuruan. Kemudian pimpinan di sana melacak saya. Stafku lho, pegawaiku ono arek Mojokerto, desa Tipuri ini. Ada yang ngelacak ke desa. Siapa Pak Sopo? Oh, arek iku tak. Hebat arek iku. Tapi hati-hati arek iku senengane demo. Wah, ya apa jarene. Ya, itu seperti itu investasi. Pemerintahan ketika pasca kemerdekaan ini memegang kendali besar dalam pengangkatan maupun pengawasan kepala desa, sehingga menjadi bagian dari sistem pemerintahan hierarkis. Tadi saya sampaikan bahwa pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah desa ini terintegrasi dengan sistem pemerintah nasional. Jadi Orde Baru itu kan kalau di akhir-akhir ini pasca reformasi kita kenal sebagai yang sentralistik. Jadi semua tergantung pada pemerintah pusat kendalikan. Jadi administrasi terkecil di pemerintah itu adalah di kepala desa yang ditunjukkan dengan dipilihnya melalui mekanisme yang tertuang dalam perintah pusat. Sehingga pemerintah masyarakat pemerintah desa tetap ada meskipun terbatas.
akhirnya muncul kelurahan, kota itu loh ya. Nah, di era reformasi dan undang-undang otonomi daerah ini ada perubahan. Jadi ada istilah desentralisasi. Desa diberikan kewenangan penuh untuk. Mungkin ada aturan-aturan yang mungkin dipilah-pilah. Jadi mana yang menjadi urusan pemerintah pusat, mana yang pemerintah daerah, mana pemerintah desa. Apa saja yang diberikan kepada pemerintah desa. Nah, dalam undang-undang Otoda tahun 99 itu urusan-urusan pemerintah pusat misalnya terkait dengan keuangan misalnya, mata uang misalnya, itu terpusat, nggak boleh daerah membuat mata uang militer misalnya, ketahanan itu pusat atau komando dari pusat. Tapi kalau urusan perencanaan pembangunan atau kegiatan atau mungkin ya tergantung pada pemerintah daerah dan desanya masing-masing. Itu di era reformasi, dan kepala desa sampai sekdes itu dilakukan pemilihan secara langsung. Bahkan kepala dusun waktu itu ada yang dilaksanakan secara langsung. Ada demokrasi yang masyarakat datang ke tempat pemungutan suara, jadi terpusat. Jadi kepala desa sampai hari ini kan seperti itu kan. Jadi TPS-nya ada di Sijirek. Jadi ada 4.000 ya datang ke desa semua. Justru yang itulah yang bisa kita lihat bahwa dulu di zaman Orde Baru bisa dikatakan atau di era reformasi demokrasi yang paling demokrasi ya di desa itu. Akhirnya masyarakat benar-benar tahu siapa yang dipilih visinya, siapa tidak melalui pamflet dan sebagainya, tetapi dia memang benar-benar tahu, dan itu bersumber seperti sistem sebelumnya. Kalau sebelumnya kan secara alami, jadi kalau sistem adat itu secara alami bahwa siapa yang menjadi kami tua supaya jadi desa itu memang benar-benar kompeten segalanya, tidak hanya hartanya tapi akhlaknya ya, bisa juga supranatural, jadi kekuatan adat itu kuat benar gitu. Yang menjadi tantangan dari perkembangan itu adalah bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Jadi sistem yang dulu itu sampai ada istilah di Undang-Undang Nomor 99 itu ada struktur pemerintahan yang pola maksimal, pola minimal. Artinya di desa itu ada yang perangkatnya hanya 3, ada yang perangkatnya 5. Jadi kaur pemerintahan, kaur umum, kaur kesra, kaur keuangan, kemudian kaur apa itu ada sendiri-sendiri. Ada yang dirangkap pola minimal hanya 3, kaur umum dan pemerintahan jadi 1, atau bisa juga kaur kesra sama pembangunan jadi 1, keuangan sendiri-sendiri. Ada seperti itu menggunakan pola minimal dan masif. Tapi kalau sekarang Undang-Undang Nomor 14 ini kan semua sama, bahkan menambah. Jadi banyak peluang jadi kakak senior kalian itu bisa menjadi stafnya. Jadi ono kepala urusan gano stafe, ono koloni gano stafe. Nah, akhirnya ada stafnya, ada pekerja non bukan pegawai tetap tetapi freelance, operator PKH, operator SDGs, operator apa yang barangkali pada waktu pengerjaan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya biasanya adik-adik mahasiswa seperti ini. Lah, pengalamannya bahwa adik-adik kakak senior Anda itu awalnya seperti kalian. Awalnya KKM seperti ini, ya. Karena sering di desa, terlibat di desa, akhirnya perangkat dan kepala desa menugaskan atau memberikan pekerjaan non freelance. Artinya bukan pekerja tetap. Jadi kalau ada kegiatan misalnya operator SDGs, PKH atau apa, dia yang mengerjakan karena menggunakan sistem aplikasi dan sebagainya. Karena terkait dengan sumber daya manusia, ya, bisa juga perangkatnya itu karena diangkatnya dengan undang-undang yang lama, misal 5 tahun 75, wong wis sepuh-sepuh rek. Kon nggunakno aplikasi ya wis mumet siraya. Akhirnya menggunakan banyak tenaga yang bersumber dari pemuda desa itu.
Kalau misal ada perangkat desa yang sekarang Pak cari isi nom, itu dulu coba cerit. Dia mungkin berasal dari perangkat desa yang masih muda dan update pengetahuan teknologi, informasi dan sebagainya, sehingga langsung diangkat jadi sekretaris desa. Biasanya seperti itu. Itu yang terjadi. Nah ini Anda bisa bercerita tentang desamu seperti itu. Nah, awakmu gak bisa cerita, ya gak update pengetahuan rek. Awakmu kalau bersumber dari saya, ya awakmu menilai bingung loh. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini sesuai apa yang terjadi di desa kalian. Nah, sampean bercerita tentang desa kalian, kita kompilasi dengan pengetahuan yang lainnya, bisa memberikan masukan, bisa memberikan pemahaman bagi peningkatan pengetahuan, bahkan bisa juga di pemerintah desa kalian, gitu kan? Itu ya harapan saya seperti itu. Kemudian ada keterbatasan anggaran. Nah, ini sering kali terbatas sehingga menghambat pelaksanaan program pembangunan di desa. Ya, dulu itu dananya terbatas, kan padahal kita butuh Pak. Banyak setoran pajak dan itu banyak lari ke atas. Desa cek keman didik. Nah, sekarang kan dibalik. Sekarang itu ada dana yang dari pusat, dari ADD, bahkan di rezim pemerintahan SBY itu ada program-program nasional yang program itu dari pusat, penganggarannya juga dari pusat. Kemudian transparansi dan akuntabilitas ini juga penting dari pengelolaan dan anggaran. Jadi kelembagaan desa ini merupakan memperkuat kapasitas melalui program-program pelatihan pendampingan, juga meningkatkan transparansi akuntansi. Kalau ngomong struktur ya tergantung. Coba mungkin kalau ada adik tadi mau presentasi, piro pegawai ini, piro perangkat ini sampean, itu yakin ada. Mengukuren, nanti aku sampean dulinan oh, saya ini KKM ini mosok aku tak ikut nang desamu ayo, tak parani ya desamu. Layu kabeh. Sampean lah Pak De, iki sinten mawon sinten balai desa, kan bisa tanya sampean ngono. Ya wajar, ya kula niki mahasiswa pemerintah. Cek ero awak aku kudu nulungi awakmu rek. Cek ero nek lurah iku ono masyarakate kuliah jurusan pemerintahan. Menene nek ono apa-apa kamu cek katut ngono lho. Ngono lho. Gak gopo golek penggawean mari lulus tapean ya gak lah. Mosok awakmu katene lulus sarjana pemerintahan dadi sarjana ilmu reseller. Atau pengkreditan terus ya. Paling enggak kamu kan kuliah itu kalau bisa kan ya pekerjaanmu sesuai dengan keahlianmu, seperti apa yang kamu pelajari selama ini kan ngono rek. Walaupun entah itu di desa, entah itu di pemerintahan, entah itu di swasta, itu kan harapan kalian. Nah, saya mencoba karena ini kaitan dengan pemerintah desa, mungkin pendekatan dari situ. Oh, tiba ya anak yuk gimana kok kuliah nang uni jurusan pemerintahan toh. Tak pikir jurusan SAG, tarbiyah. Oh, nek ngono kan iso